Halo, kembali lagi dengan Erik Kurniawan. Kali ini saya akan membahas cara menggali impian. Ya, baik teman-teman, bagaimana cara menggali impian? Yang pertama dan yang paling penting adalah ini Bapak Ibu. Anda harus mengerti, paham bahwa penentu sukses itu adalah 95% karena impian dan sikap. Jadi di sini adalah big why-nya. Kenapa Anda harus sukses? Anda harus libatkan emosi di sana. Dan itu 95% akan mempengaruhi kesuksesan Anda, Bapak Ibu. Untuk itu, yang perlu kita cari adalah impiannya. Ya, big why-nya. Kenapa Anda harus sukses? Oke. Yang kedua, 5%-nya ternyata ini adalah skill, kemampuan. Dan ini adalah bisa dipelajari. Jadi how-nya ini bisa dipelajari, Bapak Ibu. Nah, banyak orang di luar sana terbalik. Ya, mereka pengen sukses tapi bingung. Ya, saya nggak bisa ngomong, saya nggak punya teman, ya, saya nggak bisa memulai pembicaraan, saya nggak bisa buat janji. Sebetulnya itu adalah skill yang bisa kita pelajari. Kita bisa upgrade, Bapak Ibu. Ya, tentu saja dengan apa? Dengan baca buku, menghadiri pertemuan, seminar. Ya, di sana kita belajar. Ya, belajar untuk meningkatkan skill kita, kapasitas kita, Bapak Ibu. Tapi itu hanya 5% menentukan sukses kita. 95%-nya ada dalam impian dan sikap Anda. Ya, jadi kita harus menemukan dulu big why-nya kalau kita pengen sukses tentunya. Oke. Nah, berikutnya. Oke, mindset is everything. Artinya, ini adalah pikiran adalah segalanya. Segala sesuatu yang diciptakan, ya, itu ternyata dua kali. Pertama ciptaan mental, yang kedua adalah ciptaan fisik. Jadi segala sesuatu yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan pikiran Anda. Ya, ketika Anda berpikir bisa, maka hasilnya pun akan bisa. Demikian juga dengan sebaliknya. Ya, ketika Anda berpikir nggak bisa, itu juga yang akan terjadi. Jadi itulah sebabnya kenapa kita harus punya pikiran positif. Ya, contoh segala sesuatu yang diciptakan ini adalah segala sesuatu yang Anda pakai, ya, atau makanan pun sama. Ya, ketika kita mau mencapai sesuatu, ya, menciptakan sesuatu, pasti kita pikirkan dulu sebelumnya. Betul nggak? Sehingga ketika kita pikirkan, lalu kita pikirin gimana caranya untuk biar terwujud, ya, fisiknya. Oke. Nah, berikutnya, realitas vs ilusi. Apa yang dimaksud dengan realitas? Ini adalah kenyataan, betul. Nah, ternyata bukan hanya itu. Realitas adalah sebuah ilusi yang ngotot, Bapak Ibu. Ya, banyak orang yang memikirkan realitas hanyalah kenyataan yang sudah ada. Tidak, Bapak Ibu. Realitas yang sekarang ada itu karena ada orang yang sudah memikirkannya. Ilusi bagi seseorang, tapi dia ngotot mewujudkan untuk menjadi kenyataan. Ya, makanya kita harus menciptakan dulu ilusi masa depan. Ya, masa depan seperti apa yang ingin kita ciptakan dalam pikiran kita, lalu kita kerjakan dengan ngotot. Dan itu akan menjadi realitas di masa yang akan datang. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ramuan untuk membuat impian atau dream. Kita kategorikan dengan ada 5 aspek yang harus kita lakukan. D, D-nya adalah detail. Ya, jadi Anda harus mencari secara detail apa yang menjadi impian Anda. Contoh, Anda pengen punya rumah di tempat tertentu. Kompleknya di mana, luasnya berapa, ya di sana ada berapa kamar tidur, dan harganya berapa. Ya, jadi Anda harus detail. Lalu realistik. Ya, realistiknya adalah sesuatu yang bisa dicapai, yang dapat dicapai. Ya, contoh kalau Anda pengen membeli sebuah pulau Bali, ya tentu saja tidak bisa Bapak Ibu karena Pulau Bali milik Indonesia dan tidak dijual tentunya. Oke, tapi kalau Anda pengen punya rumah di Bali, itu masih realistis Bapak Ibu. Ya, bisa dicapai. Jadi cari sesuatu yang realistis. E-nya adalah emosional. Emosional ini artinya apa? Libatkan emosi Anda ya di dalam impian Anda. Contoh, kenapa Anda pengen punya di rumah di komplek tersebut? Ya, tempatnya nyaman. Mungkin saat ini Anda udah capek ngontrak sana ngontrak sini. Ya, jadi libatkan emosi Anda, Bapak Ibu. Ya, kenapa Anda pengen mewujudkan impian tersebut? Oke. A-nya adalah atraktif. Atraktif ini adalah menarik. Ya, sesuatu yang bisa menarik, membuat kita tertarik, Bapak Ibu, untuk ngejar ngotot untuk mewujudkannya. Jadi ciptakan sesuatu yang atraktif. Ya. Dan M adalah measurable. Measurable ini adalah terukur.
Ya, jangan sampai, Pak, saya pengen punya rumah seharga 2 miliar besok. Ya, itu tidak terukur, Bapak Ibu. Bagaimana caranya dalam satu hari bisa punya uang 2 miliar? Ya, tapi measurable ini adalah terukur. Jadi ada batasan waktu yang masuk akal. Ya, kapan ingin diwujudkan? Contoh, Pak, saya pengen punya rumah ya 3 tahun ke depan di komplek tersebut dengan harga 2 miliar. Tentu saja bisa, Bapak Ibu. Ya, dengan kendaraan Enagic ini, ya 1 sampai 3 tahun itu bisa dicapai dengan uang 2 miliar itu bisa dicapai. Ya, artinya terukur, Bapak Ibu. Nah, itulah kenapa kita harus breakdown impian kita dengan cara dream ini. Detail, realistic, emotional, attractive, dan measurable. Ya, oke. Nah, berikutnya kita harus menyatu dengan impian kita. Ya, jangan cuma keinginan yang gampang terlupakan. Ya, dengan metode SMART. S-nya adalah sense. Jadi Anda harus merasakan, ya, cari ya sensasinya Bapak Ibu. Anda harus merasakan. Contoh, Anda pengen punya rumah di komplek tersebut, Anda datangi kompleknya, Anda lihat contoh rumahnya, Anda masuki rumahnya, Anda duduk di sofa tersebut, ya, Anda ciptakan dalam pikiran Anda gimana rasanya, ya, ketika Anda punya rumah di sana, ya, sense. Lalu misalkan Anda pengen punya mobil, ya, mobil tertentu, misalnya mobil BMW, ya, Anda datang ke showroom, Anda masuk ke mobilnya, Anda rasakan, ya, Anda sentuh, ya, setirnya, kursinya, Anda duduk di kursinya, Anda rasakan, Bapak Ibu, ya, itulah bisa meningkatkan, menggairahkan, ya, untuk impian Anda. Yang kedua adalah mindful, ya, jadi ciptakan dalam pikiran kita itu full, ya, kita ada bisa menciptakan, bisa mencapai hal tersebut, ya. Oke. Afirmasi. Nah, afirmasi ini Anda bisa cari gambarnya, Anda bisa tempelkan. Ya, Anda afirmasi, Anda seolah-olah sudah mencapai impian Anda. Oke. R-nya adalah rehearsal, artinya apa? Latihan. Anda harus melatih impian Anda dalam pikiran Anda. Bagaimana Anda menciptakan, ya, kalau impian tersebut, rasakan sensasinya kalau sudah tercapai. Nah, kapan waktu yang tepat untuk latihan? Itu biasanya pagi hari, Bapak Ibu. Ketika Anda bangun, Anda lihat impian Anda, dan Anda latihan. Anda seolah sudah mencapai impian Anda. Ya, Anda harus latih dalam pikiran Anda, Bapak Ibu. Sehingga itu menggairahkan Anda untuk beraktivitas. Ya, dan T-nya adalah touching. Touching ini adalah Anda menyentuh. Ya, bagaimana indera Anda ya diajak untuk melihat impian Anda. Yang pertama adalah indera penglihatan. Oke, yang kedua indera pendengaran. Lalu indera penciuman. Nah, rasakan ya indera sentuhan Bapak Ibu. Ya, Anda rasakan ya sehingga indera Anda betul-betul menyatu dengan impian Anda. Anda seolah-olah sudah merasakan impian itu bisa dicapai. Ya, itulah yang akan membuat Anda menyatu dengan impian Anda, Bapak Ibu, dengan metode SMART ini. Oke, berikutnya impian vs goal, ya, versus goal. Jadi banyak orang yang bingung antara impian dengan goal. Jadi impian ini adalah jangka panjang, Bapak Ibu. Untuk mencapai impian jangka panjang, kita butuh goal jangka pendek. Ya, jadi goalnya kita pecah. Ya, impian yang besar kita pecah menjadi goal-goal yang kecil yang bisa kita capai. Oke. Yang kedua adalah rayakan pencapaian sekecil apapun. Nah, setelah Anda pecah, Bapak Ibu, Anda merayakan setiap goal Anda tercapai. Jadi ada reward di sana, ya. Sehingga Anda happy dan Anda pengen mencapai goal berikutnya. Oke. Berikutnya, ini adalah menjadi sumber terkuat motivasi Anda. Ya, ketika goal-goal Anda tulis, ya, lalu Anda breakdown apa yang harus dilakukan untuk mencapai goal Anda, itu menjadi sumber terkuat motivasi Anda. Ya, di mana Bapak Ibu banyak orang yang terjebak dengan motivasi. Yang pertama adalah menunggu motivasi datang. Ya, mereka berharap eh, dapat seminar dicas, ya, datang ke pertemuan sehingga semangat lagi. Udah lama, akhirnya semangatnya menurun, Bapak Ibu. Ya, hanya menunggu, menunggu dan menunggu, Bapak Ibu. Salah. Yang paling tepat adalah motivasi itu dimunculkan dari diri sendiri. Oke. Yang kedua adalah menyalahkan keadaan diri sendiri dan orang lain. Seringkali, ya, kita tidak termotivasi lalu menyalahkan keadaan. Ya, sehingga kita akhirnya tidak kemana-mana. Berikutnya, berpikir positif berlebihan. Nah, berpikir positif tentu saja baik, tapi kalau berlebihan, itu jadi tidak baik, Bapak Ibu.
Ya, segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Ya, jadi berpikir positif ini ada takarannya, Bapak Ibu. Ya, jangan terlalu berpikir positif terhadap keadaan yang sebetulnya itu membuat tidak closing. Ya, tapi Anda terlalu positif, wah ini orangnya positif nih. Padahal jelas-jelas orangnya menolak gitu. Ya, jadi hindari berpikir positif berlebihan. Kita harus bisa menerima kenyataan. Oke. Yang keempat adalah terlalu mengandalkan motivasi. Ya, jadi balik lagi Bapak Ibu, motivasi ini itu bisa muncul karena kalau kita melakukan aktivitas. Ya, banyak orang yang pikirnya terbalik, harus dapat motivasi dulu, lalu bisa beraktivitas tinggi. Salah Bapak Ibu. Justru ketika kita beraktivitas itu akan meningkatkan motivasi kita. Ya, makanya sekali lagi Bapak Ibu, motivasi ini penting dan itu bisa kita ciptakan lewat diri sendiri, yaitu lewat aktivitas setiap harinya. Gitu Bapak Ibu. Baik, itu aja Bapak Ibu, apa yang kita bisa gali impian kita sehingga itu memunculkan motivasi kenapa kita harus mau berjuang untuk mewujudkan impian kita. Ya, selamat menggali impian Anda, sukses untuk kita semua.